Saya Gidu Ramadan dari Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perairan, PKKMB Unila 2021, GAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gidu Ramadan dari jurusan Perikanan dan Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan meresum serangkaian kegiatan PKKMB Unila 2021. PKKMB Unila 2021 berlangsung selama 4 hari, 2 hari di tingkat universitas, 1 hari di tingkat fakultas, dan 1 hari di tingkat jurusan. Di hari pertama dimulai dengan rapat senat, dilanjutkan dengan sambutan PKKMB dari Kepala Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, dilanjutkan dengan materi pertama dengan tema Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Mental ala Bung Karno. Esensi dari revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan tuntunan revolusi nasional. Revolusi manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan. Skill yang dibutuhkan pada era sekarang: komunikasi yang baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki skill kepemimpinan, mampu bekerja sama, public speaking, networking, dan adaptasi. Materi yang kedua, bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara yang baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. 3 hal mendasar bela negara. Yang pertama, kedaulatan negara. Yang kedua, keutuhan wilayah. Dan ketiga, keselamatan warga. Materi yang ketiga tentang radikalisme dan terorisme. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan terorisme. Pada tahun 2020, Global Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia di peringkat 37. Posisi ini berarti Indonesia berada pada kategori medium negara yang terdampak terorisme. Materi yang keempat, media sosial. Kode etik ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, pilih-pilih peran. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. 3, ingat untuk selalu sebutkan sumbernya. Dan 4, perhatikan gaya bahasa. 5, perjelas nama dan gambar akun. Di hari kedua, dibuka dengan materi dengan tema pengenalan perguruan tinggi daerah kenormalan baru. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sejak akhir Desember 2019, virus yang diketahui menyerang sistem pernafasan. Bagaimana cara kampus menyikapi? Yang pertama, perkuliahan dilakukan secara online. Yang kedua, membentuk Satgas COVID-19. Yang ketiga, melakukan vaksinisasi. Yang keempat, BPJS Kesehatan. Protokol kesehatan: masker bedah atau surgical, masker N95, dan masker double. Materi yang kedua dengan tema pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak yang mulia, serta keterampilan. Tujuan umum pendidikan tinggi: menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Materi yang ketiga, apakah etika kehidupan kampus itu? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, kata Yunani ethos yang mempunyai banyak arti. Norma kehidupan di kampus. Norma ialah suatu penduduk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma
keasusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Di hari ketiga dibuka dengan materi dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Fakta plagiarisme. Plagiarisme dan segala bentuk distegesitas adalah musuh dalam dunia pendidikan. Tugas proyek, laporan praktikum, artikel, dan ujian harus hasil kerja sendiri dari setiap mahasiswa. Mengapa orang melakukan plagiarisme? Mereka tidak tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan yang dinilai kejahatan akademik. Tahu plagiarisme adalah sebuah tindakan ilegal, tapi tidak tahu cara menghindari dan tidak memperdulikan resiko yang diambil. Materi yang kedua, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Sekolah versus kuliah. Sekolah bukan SKS, satu kelas temannya sama, belajar dituntut guru, tugas guru sama dengan mengajar. Kuliah SKS, temannya bisa beda-beda, belajar lebih mandiri, dosen mengajar lebih cepat. Ada skripsi. SKS, satuan kredit semester. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah responsi atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan instruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. Materi yang ketiga, kehidupan bangsa dan bernegara. Tantangan nasionalisme, berkembang fanatisme sara, berkurangnya kesadaran pluralisme, kuatnya tekanan globalisasi, dan pemaknaan politik secara keliru. Globalisasi, mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara mendekati masalah, mengubah definisi sosial sehingga hierarki sosial semakin pudar. Timbulnya sikap individualistis dan materialistis. Yang keempat, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Fasilitas olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan sepak bola, lintasan lari, lapangan voli, kolam renang. Fasilitas laboratorium, produksi tanaman, biologi dan biokimia tanah, produksi ternak, fisiologi dan reproduksi, kultur jaringan, evaluasi dan perencanaan tanah, dan masih banyak lagi. Hari yang keempat dibuka dengan perkenalan dosen-dosen dari tiap program studi, menjelaskan apa itu budidaya perairan, sumber daya akuatik, dan ilmu kelautan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.